Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para penonton yang dimuliakan Allah, setiap orang bisa saja mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi tidak semua yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu bisa dijamin benar-benar memahami Al-Quran dan Sunnah yang ia katakan ia ikuti tersebut. Maka disinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai as-sawadul a'zam yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu secara komprehensif. Adalah sebuah kesalahan, adalah sebuah kesesatan ketika kita mengikuti satu ayat akan tetapi kita meninggalkan ayat-ayat yang lain, ataupun kita memahami satu ayat akan tetapi dengan mengabaikan petunjuk-petunjuk yang berkaitan yang terdapat di dalam dalil-dalil yang lain. Maka di sini kami akan memberikan beberapa contoh bagaimana kelompok-kelompok sesat di dalam sejarah umat Islam itu memiliki dalil, baik itu dalilnya Al-Quran ataupun dalilnya hadis, akan tetapi karena dipahami secara serampangan, karena dipahami secara tidak komprehensif, maka mereka jatuh ke dalam kesesatan. Pertama, dalam menyikapi takdir, kita mengenal ada kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah adalah kelompok yang menisbatkan semua yang terjadi di dunia ini, semua perbuatan manusia itu kepada keinginan manusia, qadar manusia, qudrat manusia. Sedangkan Jabariyah itu meyakini bahwasanya manusia dipaksa untuk melakukan apapun yang ia lakukan. Qadariyah dan Jabariyah ini jelas sesat, dan kesesatan mereka dibantah di dalam buku-buku akidah, terutama akidah-akidah tingkat lanjut. Akan tetapi apakah mereka meninggalkan Al-Quran dan hadis terkait keyakinan mereka? Ternyata tidak. Mereka itu menyandarkan keyakinannya kepada Al-Quran dan hadis. Qadariyah yang meyakini bahwasanya manusia tidak terikat dengan takdir, itu menyandarkan keyakinan mereka kepada firman Allah di dalam surat Al-Kahfi. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang ingin maka silakan dia bisa beriman. Wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Dan siapa yang ingin dia juga bisa kafir. Akan tetapi orang-orang Jabariyah juga memiliki dalil. Apa itu? Di dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah ciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu perbuat. Nah, di sini kita lihat kubu ekstrim. Mereka memahami satu ayat saja, akan tetapi tidak memahami ayat yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami dua ayat ini secara komprehensif. Bagaimana caranya? Dengan metode al-jam'u. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semua perbuatan kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur sedemikian rupa apa yang akan kita lakukan, di mana kita mati, bagaimana kita lahir, apa jenis kelamin kita. Akan tetapi kita tidak tahu yang Allah atur bagi kita itu apa. Allah atur kita kaya atau tidak, Allah atur kita menjadi orang beriman atau tidak. Karena kita tidak tahu, maka di sini penting bagi kita untuk berikhtiar. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah umat Islam as-sawadul a'zam yang mengerti menempatkan tawakal dan juga ikhtiar. Tawakal karena kita tahu bahwasanya semua yang ada, semua perbuatan kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar karena kita tidak tahu apa yang Allah aturkan untuk kita. Selanjutnya ada juga dialog tentang bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah. Ada dua kubu ekstrim di sini. Yang pertama namanya Mu'attilah, yaitu kelompok yang benar-benar menafikan seluruh sifat Allah, dan menurut mereka yang ada itu cuma Allah. Allah ya Allah saja, tidak ada sifatnya. Kenapa? Karena mereka menisbatkan pemahaman mereka ini ke dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Di dalam ayat 1, qul huwallahu ahad. Maksudnya apa? Mereka memahaminya Allah ya Allah saja. Kemudian di ujung ayat, di akhir surat Al-Ikhlas dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak memiliki persamaan, bandingan dan lain sebagainya. Nah, mereka mengira Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya itu adalah tandingan, bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mereka menafikan semua sifat Allah itu ya Allah saja. Akan tetapi ada lagi kelompok ekstrim. Apa itu? Yang menisbatkan sifat-sifat yang tidak patut pada Allah. Mereka menyandarkan pemahaman mereka ini ke dalam ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya di dalam surat Al-Fath ayat 10, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ataupun ayat kursi yang masyhur bagi kita, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Mereka memahami Allah benar-benar punya tangan, Allah punya kursi, punya kaki, punya betis, punya mata, dan ini sangat berbahaya. Nah, padahal ayat-ayat lain ada juga yang menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Bahkan surat Al-Ikhlas tadi lam yakul lahu kufuwan ahad
Itu sebenarnya adalah cara Allah menjawab ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Sif lana rabbak." Jelaskan kepada kami, sifatkan kepada kami Tuhan engkau. Nabi lantang saja menjawab, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Nah, jadi bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menyelesaikan masalah ini? Masalah dialog seperti ini diselesaikan juga dengan metode tadi, dengan menggabungkan pemahaman antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. Allah itu memiliki nama, Allah itu memiliki sifat-sifat, akan tetapi yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang pantas, yang patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengimani Allah secara simpel adalah meyakini Allah memiliki segala bentuk kesempurnaan dan Allah tidak mungkin memiliki apapun kekurangan. Persamaan dengan makhluk adalah kekurangan. Maka ketika kita mendapati ayat-ayat tentang tangan Allah, betis Allah, Allah lupa, Allah dan lain sebagainya. Nah, ayat-ayat seperti itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Bagaimana caranya? Kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafwid. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kata Allah di dalam surat Al-Imran ayat 7. Yang mengetahui takwilnya hanya Allah. Akan tetapi di sambungan ayatnya juga akan kita temukan warasikhuna fil ilmi. Boleh jadi yang tahu juga adalah ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka jawaban kita ada dua terkait ayat-ayat mutasyabihat tangan Allah, kaki Allah tadi. Bagaimana? Yang pertama, wallahu a'lam. Kita serahkan saja maknanya kepada Allah. Atau yang kedua, kita tanya kepada ahli tafsir. Kita tanya kepada ar-rasikhuna fil ilmi. Bagaimana cara mereka memahami tangan Allah, istawa Allah, dan lain sebagainya. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya terkait status kafir seseorang. Kita mengenal ada kelompok namanya Murji'ah, ada lagi kelompok namanya Khawarij. Murji'ah ini adalah kelompok yang optimismenya sangat tinggi, sehingga umat Islam yang melakukan perbuatan dosa pun bagi mereka itu masuk surga mutlak. Ya. Selanjutnya adalah dialog mengenai status kafir seseorang yang melakukan perbuatan dosa. Yang pertama ada namanya Murji'ah. Murji'ah adalah kelompok yang menganggap sebesar apapun perbuatan dosa seseorang, maka itu tidak akan mempengaruhi la ilaha illallah yang dia sebutkan. Makanya mereka menyandarkan pendapat ini kepada hadis Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang menyebutkan la ilaha illallah masuk surga. Mau dia berdosa apapun terserah, pokoknya dia masuk surga. Ini Murji'ah. Akan tetapi ada lagi namanya Khawarij. Khawarij ini lebih gawat lagi. Mereka menganggap pelaku dosa besar itu masuk neraka. Bahkan mungkin kalau zaman sekarang pelaku dosa kecil juga masuk neraka menurut mereka, ya. Kenapa? Karena mereka menyandarkan pendapat ini ke dalam surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa semua manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Nah, jadi menurut mereka amal soleh ini berkaitan betul dengan iman. Jadi kalau misalkan ada orang yang beriman, akan tetapi dia tidak beramal soleh, berarti dia masuk neraka, batal imannya. Nah, itu orang-orang Khawarij, ya, halal darahnya dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, ada lagi sebenarnya Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ini dia memposisikan dirinya sebagai orang yang netral terkait masalah pelaku dosa besar. Ya. Mereka mempunyai keyakinan manzilah baina manzilatain, satu tempat di antara dua tempat. Nah, yang lebih ekstrim itu apa? Ada tempat di antara surga dan neraka bagi orang-orang yang beriman, akan tetapi mereka tidak beramal soleh. Nah, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hal ini? Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Semua orang yang bersyahadat pasti akan masuk surga. Akan tetapi setiap amal tetap akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap orang yang memegang kunci surga tadi namun dia masih kotor dengan perbuatan maksiat dan dosa di atas dunia dulu, maka dia harus dibersihkan terlebih dahulu di dalam neraka, barulah kemudian dia bisa ditransfer ke surga. Tapi kita tidak menafikan, ya, ada syafaat, ada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang boleh jadi Allah akan berikan kepada orang-orang yang berdosa. Sebaliknya, Allah juga boleh saja tidak menerima amalan orang-orang yang taat, karena boleh jadi ada nilai-nilai yang tidak sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW dalam amal ibadah tersebut, seperti riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Terakhir, akan tetapi bukan terakhir dalam pembahasan, ya, sebenarnya masih banyak yang lain yang sesat, akan tetapi dalam pembahasan video pendek ini kita bahas terakhir yang ini.
yaitu perbedaan antara kelompok yang jumud, kaku dengan kelompok liberal. Orang-orang yang kaku menganggap bahwasanya agama ini telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamaku, kata Allah. Nah, bagi mereka agama ini telah sempurna, jadi tidak perlu ada ijtihad lagi. Ya, kita ikuti saja yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis, insya Allah selamat. Itu kata orang-orang yang jumud, bertolak belakang dengan orang-orang liberal, ya, orang-orang yang bebas, free. Nah, orang-orang ini bagaimana? Mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan bentuk rahmat Nabi Muhammad SAW adalah lenturnya syariat. Nah, jadi kalau misalkan dibawa ke sini, syariatnya bisa berubah. Dibawa ke umat seperti itu, syariatnya bisa berubah. Nah, jadi standarnya apa? Standarnya bukan lagi kepada kebenaran syariat, akan tetapi standarnya adalah apa yang mereka kira sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk maslahat. Jadi perbedaan, perubahan bentuk hukum dari Al-Quran dengan penerapan itu boleh jadi sangat-sangat ekstrim. Terakhir barangkali yang kita dengar adalah ada yang menghalalkan zina berdasarkan ayat milkul yamin, ya, ayat auma malakat aimanukum yang disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Nah, ini berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Yang satu yang jumud karena menganggap bahwasanya tidak ada lagi ijtihad, padahal permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam itu akan selalu berkembang, namun wahyu telah berhenti diturunkan. Sedangkan orang-orang liberal juga menganggap karena masalah-masalah ini terus berkembang, sedangkan wahyu sudah berhenti diturunkan, wahyu ini ditinggalkan sajalah. Kita fokus kepada maslahat. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memahami secara demikian, kita yakin bahwasanya ijtihad itu diperbolehkan. Kita yakin bahwasanya agama itu telah disempurnakan. Namun yang sempurna dari agama bukan masalah furu'-furu', bukan masalah detail-detail yang dihadapi oleh umat Islam, akan tetapi kaidah kulliyah, kaidah-kaidah umum dalam menerapkan Islam dalam kehidupan itu sudah ditentukan di dalam syariat. Contohnya, Allah telah menghalalkan bagi kamu apa makanan yang halal, ya, terkait makanan. Ya alladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, kalau misalkan kita ingin terapkan ayat ini kepada makanan-makanan yang ada sekarang yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ya bisa. Apakah makanan ini sifatnya halal lagi baik atau tidak? Kalau ternyata makanan ini malah akan merusak, berarti hukum memakannya atau mengkonsumsinya haram. Nah, itu contoh bagaimana kita menerapkan ijtihad. Jadi ijtihad tidak tertutup, namun kita perlu perhatikan yang berhak berijtihad itu hanyalah ulama-ulama yang mencapai level mujtahid. Tidak semua orang berhak berijtihad. Tidak semua orang berhak untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena sebagaimana tadi telah kita jelaskan dari awal, ternyata penyebab orang sesat itu bukan karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, namun mereka sesat karena mengambil Al-Quran dan Sunnah tapi tidak memahaminya secara proporsional. Jika kita tidak mampu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik, solusinya adalah kembali saja kepada ulama. Bertanyalah kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kita tidak tahu, mengakui profesionalitas orang lain itu bukanlah aib. Justru ketika kita menutupi aib diri kita sendiri, merasa sombong dengan kemampuan kita yang sebenarnya tidak mencukupi syarat, maka di sanalah setan sedang bermain dengan kepala kita. Mudah-mudahan bermanfaat video pendek kali ini untuk kawan-kawan yang menonton. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kami pribadi yang menyampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.